Marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah. SD Aspor B3 Pasar Minggu Jakarta Selatan mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita akan mencari tahu tentang sejarah seorang yang namanya tidak akan pernah terlupakan sampai kiamat, bahkan di surga. Kenapa? Karena beliau ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Tentunya Nabi Muhammad adalah salah satu orang yang menurut penelitian orang non-muslim, salah satu orang yang tidak akan dikalahkan kebesaran namanya. Karena namanya setiap hari disebut ya, adzan tuh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setiap hari disebut tuh. Dan kalau kalian tahu, adzan itu tidak berhenti. Berhentinya akan berhenti ketika terjadi kiamat. Ini kejadian nyata, seorang pemuda berasal dari negara Afrika Utara ya kalau sekarang. Dulu itu Habsyah, Ethiopia, Sudan. Seorang pemuda yang pada masa jahiliyah, teman-teman, beliau ini adalah seorang budak berkulit hitam. Tentu kalian tahu berdasarkan Bilal bin Rabah. Oke, seperti apa ceritanya, kita kenalan dulu terlebih dahulu. Walaupun kalian sudah nggak asing lagi dengan beliau, dengan nama beliau ya. Silakan teman-teman. Baik, ini dia Mr. Arif kenalkan sama kalian. Bukan berarti Mr. Arif kenal, tapi Mr. Arif sudah pelajari dan Mr. Arif salah satu pengagum beliau. Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Ini nama tempat asal beliau, Habsyi atau Ethiopia ya sekarang ya. Afrika Utara di Sudan. Nubia, daerah Nubia namanya. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah, berasal dari negeri Habasyah yang sekarang Ethiopia. It's so difficult to say that. Oke, ia biasa dipanggil dengan Abu Abdillah dan digelari dengan muadzinnya Nabi atau muadzin Rasul. Tapi sebelum dia masuk Islam, teman-teman, Sayyidina Bilal ini panggilannya apa kemarin tuh? Ibnu Sauda ya. Ibnu itu anak, Sauda itu hitam. Jadi anaknya orang hitam. Karena kalau kalian tahu, orang-orang yang berada di Mekah yang berasal dari Habasyah, dari Afrika Utara, kan banyak tuh di Mekah di zaman Nabi. Itu cuma ada dua warna kulitnya. Pertama hitam, kedua hitam yang sangat hitam yang pekat gitu. Iya, rambutnya keriting. Seperti itu. Ia berpostur tinggi, teman-teman. Wah, tinggi. Kalau kalian mungkin bisa melihat Mr. Arif tinggi, tingginya melebihi dari Mr. Arif. Tapi kurus, karena tentu dulu itu Sayyidina Bilal pernah dijadikan budak. Warna kulitnya coklat, condong ke hitam, pelipisnya tipis. Kalian tahu pelipis? Dan rambutnya lebat berkeriting, teman-teman. Itu ilustrasi aja ya, gambaran yang di picture itu. Untuk aslinya wallahu alam, nggak ada yang tahu ya seperti apa. Itu ilustrasi aja, gambarnya seperti itu. Sayyidina Bilal bin Rabah. Ternyata Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak yang nanti kita cerita. Nabi Muhammad SAW sudah menggambarkan bahwasanya Bilal, subuh-subuh nih habis sholat subuh, Nabi Muhammad cari Bilal. Mana Bilal? Sini Bilal. Nanya Nabi Muhammad, Bilal, saya dengar suara sendal kamu nih ada di dalam surga. Artinya bukan akan masuk surga nih. Pertanyaan saya,
Amalan apa yang membuat kamu bisa masuk surga? Itu penasaran Nabi Muhammad masuk surga, ternyata di dalam sudah ada suara sandalnya. Sudah ada suara srek dari sandalnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Penasaran nih Nabi Muhammad, ini Bilal udah ada di dalam surga nih. Bukan berarti Sayyidina Bilal masuk ke surga duluan, bukan. Karena Allah sudah memberitahu yang masuk pertama ke dalam surga yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menggambarkan ada amalan yang istimewa sehingga Bilal diistimewakan di dalam surga. Amalan apa kira-kira nih? Azan. Sebelum kita lanjut, Mr. Arif, tanya kalian deh. Ada yang sudah paham betul dengan cerita Bilal kah? Di kelas 4 dan kelas 5? Mahdi, sudah. Gimana Mahdi? Yang diperlakukan semena-mena sama majikannya. Majikannya kaya. Habis itu Bilal nemuin agama baru. Habis Bilal nemuin agama baru dari Rasulullah, dia mau masuk Islam, tapi nggak dibolehin sama majikannya. Dibilang sama majikannya, kalau masih ngikutin agamanya Rasulullah disiksa. Habis itu dia tetap ngikutin Islam, agamanya Rasulullah, terus disiksa, ditimpa batu besar di dadanya. Lalu dia dibebaskan sama Sayyidina Abu Bakar. Habis itu begitu bebas, belajar sama Sayyidina Hamzah untuk perang, belajar cara pedang gitu. Habis itu ada majikannya, dia mau bunuh majikannya, akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar bilang, jangan, udah selesai perang, udah selesai. Insya Allah Mahdi akan menggantikan nih nanti Mr. Arif untuk cerita sama temen-temennya nih sejarah para sahabat Nabi nih. Oke teman-teman, kita lanjut. Mr. menarik dari cerita Mahdi. Dan kalau teman-teman tahu, ternyata awal mulanya itu pertama Nabi Muhammad SAW menyerukan, mengajak penduduk Mekah untuk masuk Islam. Hanya cuma ada 7 aja yang terang-terangan bahwasanya dia sudah masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar ya, kemudian Sayyidina Ali, ponakannya. Kemudian salah satunya ini Sayyidina Bilal bin Rabah. Kalau Sayyidina Abu Bakar ketika terang-terangan masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy nggak berani dong mengganggu beliau karena merupakan salah satu tokoh di Quraisy juga di Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga dengan Sayyidina Ali, ponakannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan salah satu tokoh juga, pembuka Mekah zaman dulu itu. Nggak berani mengganggu Sayyidina Ali, nggak berani mengganggu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun secara terang-terangan. Tetapi ini nasib budak-budak nih, ada lima budak. Nggak ada yang melindungi nih ketika dia terang-terangan untuk masuk Islam, ya sudah. Jadi bahan apa ya? Ketika sudah mengaku Islam, itu kan majikannya Sayyidina Bilal bin Rabah yang bernama Umayyah bin Khalaf ini nggak terima dong budak nih masuk Islam, kemudian menganggap bahwasanya dia setara dengan majikannya. Karena kan begitu ya Islam itu. Jadi Islam itu menganggap kita semua sama manusia. Jadi nggak ada yang rendah, nggak ada yang membedakan. Kalau di dalam Islam ya bentuk ketakwaannya. Begitu juga prinsip yang didapat oleh Sayyidina Bilal. Saya sama antum, wahai majikanku, sama bro, kita sama-sama manusia. Itu yang tidak diterima sama majikannya Sayyidina Bilal, Umayyah bin Khalaf. Akhirnya disiksa tuh. Bayangkan, ada yang namanya di padang pasir di Makkah itu namanya tempat Romdo. Tempat yang sangat panas teman-teman. Woi,
Kalian kalau masak telur, masak air, taruh aja di pasirnya udah matang itu saking panasnya. Sayyidina Bilal bayangkan dibuka bajunya, ditelanjangi dadanya tuh, dibuka bajunya. Kemudian ditarik menggunakan kuda di pasir panas itu. Gimana perasaannya? Ditarik di dalam kuda. Kemudian setelah itu dicambuk-cambuk teman-teman. Gimana rasanya? Dan itu dia dapatkan setiap hari dari sampai akhirnya terakhir dia ditimbuk ya badannya menggunakan batu yang sangat besar seperti yang tadi dicontohkan sama Mahdi, diceritakan sama Mahdi. Tapi ada satu kata yang selalu keluar di dalam lisannya dengan keteguhan hatinya teman-teman. Kata itu adalah ahadun ahad. Ahadun ahad. Kalian kalau tahu di gambar yang pertama tadi yang Mr. Arif munculkan bentuk Ka'bah, itu di sekelilingnya ada berhala-berhala. Jadi teman-teman, orang-orang kafir Quraisy Mekah dulu mereka banyak sekali mempunyai Tuhan. Ada 360 berhala lebih tuh di sekitar Mekah. Tapi tiba-tiba Sayyidina Bilal dia menyatakan bahwasanya Tuhannya satu. Satu itu dalam bahasa Arab itu ahad. Wahid, isnain, salat. Ahad, ahadun ahad. Dicambuk lagi, ahadun ahad. Ahad, ahad, ahad. Itu yang terucap dari lisan Sayyidina Bilal bin Rabah, berasal dari keteguhan hatinya yang sangat luar biasa, yang meyakini bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah jalan yang benar. Ini dia teman-teman yang kita harus lihat. Salah satu sikap yang dimiliki oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, pertama memiliki iman yang kuat. Bisa dibuktikan ya teman-teman ketika disiksa dengan sangat parahnya, dicambuk, digeret di padang pasir yang sangat panas, bahkan diumpamakan kalau daging ditaruh di padang pasir aja, padang pasir itu tuh udah matang. Di kulitnya Sayyidina Bilal kayak gimana ketika diseret juga pakai kuda. Tapi dia tetap memiliki iman yang kuat. Ahadun ahad, kata-kata yang selalu keluar di dalam mulutnya yang bersumber dari hatinya yang menerima akan kebenaran. Lanjut. Selanjutnya teman-teman, keistimewaan di sini Mr. Arif mencantumkan 15, tapi Mr. ini lagi seleksi lagi karena ada yang saling terkait. Selanjutnya beliau ketika sudah masuk, beliau diangkat oleh Nabi sebagai apa teman-teman? Muazin. Muazin itu ini ya, pengumandang adzannya Nabi Muhammad SAW. Kalian dengar setiap hari ini suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang pertama dikumandangkan. Hati-hati, ini bukan adzan maghrib ya, jangan ada yang buka. Itu yang pertama mengumandangkan teman-teman, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan kalimatnya sama persis seperti yang kalian dengar sampai sekarang. Dan tentunya kalimat ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ini beliau salah seorang yang berkulit hitam, budak pada zaman dulu, kemudian dimerdekakan. Kemudian namanya dikenal di bumi dan juga di langit. Anak kecil nih kalau ditanya muadzinnya Nabi atau yang pertama mengumandangkan adzan siapa? Sayyidina Bilal, itu terkenal dari anak kecil sampai orang dewasa. Bahkan sampai kiamat Sayyidina Bilal akan selalu dikenang namanya. Bayangkan, coba kalian kasih contoh ke Mister, nama sejarawan atau apa kayak penemu apa gitu yang namanya akan selalu dikenang sampai hari kiamat, bahkan di surga sampai di akhirat ya, sama penduduk langit itu dikenal. Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin pertama Nabi Muhammad SAW. Yo, Miss, silakan Miss. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah ini ketika dia sudah masuk Islam, teman-teman, dia berjanji akan mengabdikan hidupnya untuk berjuang untuk Islam.
Banyak sekali peperangan yang diikuti oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Termasuk peperangan yang kemarin kalian dapatkan ya, ilmunya dari Pak Haji Yazid ya, sempat disinggung nih cerita tentang Sayyidina Bilal bin Rabah. Pada cerita perang apa teman-teman ya? Badar. Perang apa? Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Oh, lagi puasa-puasa perang, kacau. Ya betul, Sayyidina Bilal bin Rabah teman-teman ternyata ikut serta selalu setia mengabdi dalam hidupnya. Salah satunya masuk dalam barisan perang Badar. Ketika perang Badar dia ketemu lawannya dong. Lawannya siapa coba? Mantan majikannya Umayyah bin Khalaf. Ya udah jadi sasaran loh. Wah, awas loh. Lu dulu nyiksa gua nih. Sekarang perang, coba siapa buktikan yang hebat. Terus ini Bilal itu mengincar majikannya dulu karena sangat kejam dulu ya menyiksa Sayyidina Bilal. Akhirnya benar. Umayyah bin Khalaf itu mati terbunuh di perang Badar oleh pedangnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Mister, Oke, ada silakan. juga yang menyatakan dibilangin sama Sayyidina Abu Bakar jangan dibunuh. Kenapa Jadi sayang? nggak jadi. Ada juga yang menyatakan Bilal bin Rabah pas pedangnya udah mau kena Umayyah, Sayyidina Abu Bakar ingetin jangan dibunuh. Jadi nggak jadi dibunuh. Oke, terkadang ini saking hati-hatinya nih orang-orang terdahulu. Jangan sampai membunuh itu karena terbawa dengan emosi ya. Karena kan kita tahu perang Badar itu membela agama Allah, agama Islam. Jangan sampai kita melihat musuh terbawa oleh emosi kita. Karena kita kalau terbawa sama emosi, itu niatnya sudah bukan karena Allah lagi, karena mau balas dendam. Ini yang dijaga sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Banyak sekali riwayat menceritakan tentang perang Badar. Nanti kalian jangan kaget versinya kok begini begitu, begini begitu. Oke, silakan teman-teman lanjut, Miss Nada. Oke, ini mendapat jaminan surga. Seperti tayangan yang Mr. Arif tadi sampaikan di pertama. Ketika sholat subuh tuh, Nabi Muhammad manggil, Bilal sini. Amalan apa sih? Kok bisa-bisanya saya masuk surga? Kamu ada di depan tuh, suara sendalnya kedengaran sama saya. Ternyata ada amalan khusus yang Sayyidina Bilal bin Rabah selalu konsisten. Apa itu nanti di slide selanjutnya teman-teman. Tapi Nabi Muhammad sudah memberikan kabar kepada Sayyidina Bilal, bahwasanya Sayyidina Bilal sudah mendapat jaminan surga. Dan teman-teman, para pasukan yang berperang di perang Badar juga itu sudah mendapat jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak ya? Kita belum tentu ya surganya surga mana, masuk ke surga apa enggak, Allah alam. Kita keluarkanlah perasaan cinta sama orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan mencintai Allah Subhanahu wa taala supaya ditarik gitu masuk ke dalam surga ya. Oke, silakan Miss. Selanjutnya, ini dia amalan yang selalu Sayyidina Bilal bin Rabah konsisten melaksanakannya. Ahli wudhu beliau teman-teman. Ketika sedang berhadas atau ketika kalian tahu hadas ya, hadas besar, hadas kecil ya, kalian tahu ya. Kalian dari kamar mandi ketika habis buang pipis ya, langsung kalian ambil wudhu. Sayyidina Bilal bin Rabah tidak pernah terpotong di dalam hidupnya itu ketika setelah masuk Islam itu tidak pernah tidak berwudu ketika berhadas. Selalu berhadas. Memperbaharui wudu. Jadi ketika batal wudu lagi. Dalam hidupnya dihiasi dengan wudu. Batal wudu lagi. Dan juga beliau ketika selesai wudu bukan selesai begitu aja. Beliau melaksanakan sholat wudu. Sholat wudu. Ada ya sholat wudu? Ada teman-teman. Dan ini dipraktekkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, ini amalan ini didahului ini Nabi Muhammad didahului sama Sayyidina Bilal bin Rabah amalan seperti ini. Akhirnya Nabi Muhammad di dalam surga itu mendengar suara sendal Sayyidina Bilal bin Rabah di depan beliau. Karena amalan ini nih konsisten berwudu.
Kalian tahu ya tata cara berwudu, jangan kayak wudu bebek itu cepat dah. Jangan, harus pakai aturan teman-teman. Oke, selanjutnya Miss. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah hadiah istimewa, kepada Sayyidina Bilal bin Rabah berupa tombak. Berupa apa? Tombak. Berupa apa? Tombak. Mister ingat-ingat lagi karena ada di kuis. Oke, ini berupa tombak. Tombak ini dipakai oleh Sayyidina Bilal di dalam kehidupannya sehari-hari, teman-teman. Oke, lanjut. Dan tentunya Sayyidina Bilal bin Rabah ketika sudah masuk Islam, beliau sangat sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mr. Arif izin cerita ya. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Bilal yang setiap hari sholat 5 waktu, adzan juga 5 kali atas perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa kehilangan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad meninggal, teman-teman. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Sayyidina Bilal tidak kuat lagi untuk mengumandangkan adzan. Terhitung cuma 3 kali saja beliau setelah wafatnya Nabi Muhammad adzan di Madinah. Ketika adzan 3 kali itu pun, teman-teman, Sayyidina Bilal tidak bisa sampai selesai. Ketika dia sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan kalimat itu dia menangis dengan terseduh-seduh karena sangat cinta dan sayang dan tanpa ada Rasulullah. Ini yang membuat Sayyidina Bilal sangat sedih, sehingga Sayyidina Bilal meminta izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu seluruh muslim mengangkat sebagai khalifatun Nabi, pengganti Nabi Muhammad. Bukan berarti Sayyidina Abu Bakar Nabi juga nih, bukan, tapi pengganti kepemimpinan masyarakat muslim pada waktu itu. Sayyidina Bilal izin, wahai Abu Bakar, aku tak sanggup untuk tinggal di Madinah ini. Aku selalu teringat akan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abu Bakar, izinkan aku pergi berhijrah dari Madinah supaya sosok beliau tidak selalu membayangiku sehingga membuat aku sedih setiap hari. Wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu awalnya menolak. Kemudian diyakinkan lagi oleh Sayyidina Bilal. Wahai Abu Bakar, dulu kamu ketika memerdekakan aku, wahai Abu Bakar, apakah kamu memerdekakan karena dirimu atau karena Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau karena Allah, berarti aku sudah merdeka dan aku berhak menentukan jihadku. Karena Sayyidina Bilal pergi dengan alasan berjihad ke Damaskus, ke Syam. Akhirnya jawab Abu Bakar As-Siddiq, ya aku dulu memerdekakan kamu karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku tidak mempunyai hak untuk mencegah kamu untuk pergi kemanapun. Akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah pergi meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah karena selalu sedih kalau melihat daerah di sekitar Madinah selalu mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan pada itu dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, teman-teman. Kemudian di umur 61 tahun sampai 63 tahun, hanya 2 tahun saja Sayyidina Abu Bakar memimpin kekhalifahan. Beliau pun meninggal digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Setelah 2 tahun akan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Amirul Mukminin Umar bin Khattab pergi ke Damaskus, teman-teman. Pergi ke Damaskus untuk bertemu dengan Sayyidina Bilal. Karena Sayyidina Bilal ini sudah 2 tahun ke Madinah, teman-teman. Apa kata Amirul Mukminin, wahai Bilal, kamu sudah meninggalkan kota Madinah selama 2 tahun. Wahai Bilal, penduduk sangat rindu pada engkau, wahai Bilal. Rindu akan suara engkau, wahai Bilal. Tolong datang ke Madinah untuk mengumandangkan adzan lagi, wahai. Ini pinta daripada Sayyidina Umar
Umar bin Khattab kepada Sayyidina Bilal. Apa jawab Bilal? Sayyidina Bilal. Gak kedengeran, Mister. Gak ada suaranya. Kemudian di malam hari Sayyidina Bilal bermimpi dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sudah wafat, tapi Sayyidina Bilal di dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menyapa, "Wahai Bilal, kenapa kamu sangat keras hatinya tidak mau mengunjungiku di Madinah, wahai Bilal?" Belum Sayyidina Bilal menjawab, langsung terbangun itu Sayyidina Bilal, langsung bergegas mempersiapkan untuk pergi segera menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Sesampainya di sana, terlihat dari ujung jauh makam daripada Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Bilal sangat sedih, meneteskan air mata sampai air matanya membasahi jenggut-jenggutnya, dagu-dagunya. Sayyidina Bilal terseduh-seduh, dia menangis melihat makam pusara daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di Madinah, disambut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, disambut oleh masyarakat Madinah. "Wahai Bilal, ingatkah kamu nih ketika kamu mengumandangkan adzan di sini?" "Wahai Amirul Mukminin, tempat ini adalah tempat ketika aku berdiri mengumandangkan adzan untuk Rasulullah. Dan aku tidak kuat, karena setelah aku adzan, aku selalu mengetuk pintu daripada rumah, daripada kamar Rasulullah, dan bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, apakah sudah bisa dimulai sholat?' Aqimis sholah." Biasanya Rasulullah menjawab seperti itu. Tetapi ketika aku sedang ada nih, kemudian mengetuk pintu daripada kamar Rasulullah, siapa yang akan menjawab pertanyaan saya? Itu yang membuat Sayyidina Bilal sangat sedih. Akhirnya Sayyidina Bilal karena tetap tidak mau adzan, datanglah seorang anak kecil bernama Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Ditarik itu tangan Sayyidina Bilal oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ditarik. "Wahai Bilal, ingatkah kamu dengan aku?" Bilal melihat kepada Sayyidina Hasan. Kemudian Bilal juga melihat kepada kakinya Sayyidina Husain, yang mana di dalam sejarah, di dalam riwayat, Nabi Muhammad SAW itu postur tubuhnya dari perut ke atas itu sangat mirip dengan Sayyidina Hasan. Kemudian dari perut ke bawah itu sangat mirip dengan Sayyidina Husain, cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Bilal melihat sosok cucu Nabi ini, langsung memeluknya teman-teman, dan merasakan bau keringatnya Nabi Muhammad SAW yang sangat harum. Bayangkan, karena cintanya Sayyidina Bilal kepada Nabi Muhammad sampai teringat wangi daripada keringat Nabi Muhammad SAW. Itu makna kecintaan teman-teman. Sampai keringatnya saja Sayyidina Bilal tahu aromanya yang sangat harum. Kemudian karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain meminta Sayyidina Bilal untuk adzan, maka adzanlah di situ. Berdiri, berjalan seperti jalannya ketika sedang ada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengumandangkan adzan seperti adzannya ketika ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian para penduduk Madinah pada keluar nih. "Ya Allah, apa ini? Apakah Nabi Muhammad sudah kembali?" Wah, pada senang gembira. Karena dia mendengar suara adzan yang sama persis ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, teman-teman. Wah, apakah Nabi Muhammad dibangkitkan kembali? Apakah hidup kembali ini Nabi Muhammad? Itu pertanyaan dari ibu-ibu Madinah. Karena perasaan suasana yang diciptakan oleh adanya Sayyidina Bilal itu mengenang kembali sejarah ketika ada Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah sejarah di mana umat muslim paling banyak mengeluarkan air matanya karena sedih mengingat akan Nabi Muhammad SAW. Itu dia daripada sangat sayangnya Sayyidina Bilal kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua teman-teman, dengan kita menyayangi Sayyidina Bilal, bisa bersambung
sayangnya kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Sayyidina Muhammad, maka itu bertanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Baca cepat. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah juga diriwayatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Disayangi oleh sahabat. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika bercerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Kalau kalian bercerita tentang Tuhan kita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah orang yang telah memerdekakan Tuhan kita juga, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Karena sangat dicintainya oleh para sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah. Didatangi Rasulullah setelah wafat. Tadi Mr. Arif sudah menceritakan ketika dia berhijrah ke Damaskus, nggak mau ke Madinah, Nabi Muhammad datang, kapan mengunjungi aku bro? Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Madinah. Yuk lanjut. Dan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sayyidina Bilal bin Rabah ketika di hari kiamat sebagai pemuka dari para muadzin yang ada sampai saat ini. Jadi orang-orang yang senantiasa mengumandangkan azannya nanti di bawah naungan daripada Sayyidina Bilal bin Rabah di akhirat. Ada tempat khusus ya, mengikuti Sayyidina Bilal bin Rabah. Mempunyai kemuliaan yang sangat istimewa di surga. Terima kasih. Oke, mohon maaf teman-teman kalau waktunya lewat. Thanks so much atas perhatiannya. Kalian bisa cari informasi lagi tentang cerita sejarah daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit informasi. Kalian teruskan untuk mencari lebih dan lebih lagi. Thanks so much. Jelas. Akhirul kalam. Ihdina syiratal mustaqim. Dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.